Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Yasmin dari jurusan Ilmu Administrasi Publik 2020 dengan NIM 2001125503. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS kepemimpinan. Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, yaitu yang pertama ada getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua ada menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata yang yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Kesimpulan dari pengertian dari kepemimpinan yaitu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah organisasi. Tanpa keduanya, para anggota dalam sebuah organisasi tidak akan memiliki arah dan tujuan, bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Begitu pula dengan perusahaan, jika ingin mengoptimalkan kinerja tim untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang baik. Seorang manajemen yang baik belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah bahwa pemimpin mengajak orang untuk mengikuti mereka, sementara manajemen mengajak orang untuk bekerja di bawah mereka. Menjadi pemimpin artinya membuat semua orang paham dan percaya pada visi mereka, kemudian bekerja dalam satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda dengan manajer, di mana tugas mereka lebih kepada mengelola dan memastikan bahwa tugas-tugas harian harus berjalan sebagaimana mestinya. Kepemimpinan dan manajemen seharusnya berjalan secara beriringan. Untuk menjadi manajer yang baik diperlukan keterampilan dalam kepemimpinan. Sedangkan untuk menjadi pemimpin yang efektif dibutuhkan keterampilan manajemen untuk mencapai visinya. Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk membimbing dan mempengaruhi orang untuk bertindak seperti yang mereka inginkan. Sedangkan pemimpin yaitu seorang yang mampu mempengaruhi dan membimbing orang menuju pencapaian suatu tujuan. Latar belakang lahirnya teori sebuah pemimpin adanya yang pertama teori genetis, yaitu pemimpin itu dilahirkan bukan dibangun. Maksudnya yaitu menjadi pemimpin karena dilahirkan sudah untuk menjadi pemimpin, memiliki bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Misalnya ada teori sosial yaitu pemimpin dibangun bukan dilahirkan. Seseorang dapat menjadi pemimpin ketika lingkungan, waktu atau keadaan memungkinkan menjadi pemimpin. Setiap orang dapat menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan dengan binaan walau tidak memiliki bakat. Yang selanjutnya ada teori ekologis, yaitu gabungan teori pertama dan kedua. Untuk menjadi pemimpin perlu bakat, dan bakat itu harus dibina agar dapat berkembang yang mana kemungkinan berdasarkan lingkungan, waktu, dan keadaan. Selanjutnya ada teori situasi, yaitu setiap orang bisa menjadi pemimpin namun hanya di situasi tertentu. Setiap orang dapat menjadi pemimpin dalam situasi tertentu saja, karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi tertentu. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi yaitu kepemimpinan. Mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemimpin yang bersangkutan untuk memahami karakter dan sifat anggota atau rekan yang akan menjalin kerjasama. Manfaat kepemimpinan dan pemahaman terhadap orang lain yaitu adanya yang pertama, membangun tim solid untuk mencapai target sebuah visi harus dicapai dengan kerja keras. Dengan kepemimpinan yang baik, tentu kesolidan dan kerja sama tim akan terbentuk secara baik. Yang kedua, berpengaruh mengatasi perbedaan karakter apabila seseorang pemimpin telah mampu untuk dapat memahami perasaan orang lain di berbagai situasi apapun. Ketika ia dihadapkan oleh karakter yang berbeda, tentu ia dapat dengan baik mengontrol emosi juga gaya kepemimpinannya di hadapan orang lain. Yang ketiga, rintangan dapat diatasi demi mewujudkan visi dan misi. Kedepannya rintangan yang akan dihadapi tentu semakin sulit. Untuk mengatasinya diperlukan analisa dan perhitungan yang tepat sehingga menemukan solusi yang bijak. Kenapa seseorang pemimpin harus memahami karakter orang-orang yang dipimpinnya? Karena yaitu keunggulan yang dimiliki orang jangan dijadikan sebagai objek, sebab pada sebuah tim ada nilai, norma, karakter, serta kepentingan yang berbeda-beda. Pastikan tujuan yang hendak diraih menjadi pemersatu dalam sebuah tim.
dan efektivitas diukur saat setiap individu dapat berkontribusi lebih dalam tim daripada bekerja sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.